Halo Halo Sumatera Sumatera Utara. Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Selasa 2 Mei 2023. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Ziva Zahrianis. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Informasi pertama, Saudara AKBP Akhirudin Hasibuan, oknum polisi yang terlibat dalam penganiayaan yang melibatkan anaknya, menjalani sidang kode etik. Dalam sidangnya, keluarga korban KA yang hadir sebagai saksi berharap agar Akhirudin dihukum seberat-beratnya. AKBP Akhirudin Hasibuan keluar dari gedung di Tahti Polda Sumatera Utara dan langsung menuju gedung Propam Polda Sumatera Utara pada Selasa siang. Dalam sidang hari ini difokuskan kasus penganiayaan yang melibatkan AH, anak dari Akhirudin Hasibuan. Akhirudin dalam kasus tersebut memberikan anaknya untuk menganiaya KA, seorang mahasiswa yang juga teman dari AH. Saat digiring oleh petugas Provos, AKBP Akhirudin terlihat bungkam. Ibu korban penganiayaan Elvi Indri yang ikut hadir dalam proses sidang kode etik AKBP Akhirudin Hasibuan berharap agar AKBP Akhirudin Hasibuan dihukum seberat-beratnya. Ya, harapan saya yang terbaik ajalah bagaimana kan sesuai dengan perbuatan konsekuensi. Iya, ya itulah, mudahan aja apapun keputusannya yang paling terbaik ajalah. Ini ada mau sidang ya? Sidang. Berarti pemberitahuannya tadi apa? Kayaknya mau diinfoin mau ada sidang seperti itu. Itu aja. Iya, iya. Infonya jam berapa mau sidangnya? Nggak tahu ya, kayak ini ada mau BAP sedikit lagi, ada yang kurang. Belum dibilangin jam berapa, cuma dibilangin jam 10 harus sampai. Di informasi lainnya pemirsa, 2 orang kakak beradik yang berhadapan rumah tinggal di Desa Sianting-Anting, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir berkelahi hingga saling bacok di halaman rumah. Akibat perkelahian maut itu, satu di antara mereka yakni sang kakak tewas. Diduga dipicu karena selisih paham 2 orang kakak beradik yang saling berhadapan rumah tinggal di Dusun 1 Desa Sianting-Anting Kabupaten Samosir terlibat perkelahian dengan saling bacok. Seorang di antara mereka pun tewas mengenaskan dengan luka bacok serius di tubuh. Baringin Manulang, sang kakak saat duel maut berlangsung dengan saling membacok, mengalami luka serius pada tangan dan perut hingga ditemukan tewas bersimbah darah di teras depan rumah milik salah seorang warga. Sekitar peristiwa yang terjadi mendadak membuat warga pun geger. Korban yang tewas dengan kondisi mengenaskan itu akhirnya dibawa petugas kepolisian Polres Samosir ke Rumah Sakit Bayangkara untuk divisum. Kanit Pidum Polres Samosir Ibda Fazri Lubis mengatakan petugas menemukan korban telah tewas bersimbah darah di teras depan rumah milik salah seorang warga yang berjarak 200 meter dari rumah korban. Sementara sang adik, tersangka pelaku pembunuhan, juga mengalami luka bacok pada kepala dan tangan. Satreskrim Polres Samosir bersama tim Opsnal Subdit 3 Unit 2 Buncil di Treskrimum Polda Sumatera Utara telah mengamankan tersangka berikut senjata tajam yang digunakan kedua kakak beradik saat duel maut itu. Itu sempat terjadi kejar-kejaran seperti itu, Pak? Kejar-kejaran tidak ada, mereka bertikai di atas. Setelah itu si korban Baringin Manulang meninggalkan TKP. Personil dari Opsnal Subdit 3 Unit 2 Buncil di Treskrimum Polda Sumut bersama dengan Opsnal Satreskrim Polres Samosir mengamankan pelaku dan membawa pelaku ke rumah sakit untuk dirawat secara intensif. Diduga mengantuk saat di perjalanan, 2 orang pria yang membawa sekitar 30 kg narkoba dari Tanjung Balai mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam sungai di Desa Sebulu, Kecamatan Teluk Bengkudu, Serdang Bedagai. Mengetahui adanya sepeda motor yang masuk ke sungai, warga sekitar berusaha menolong para korban, namun saat akan ditolong justru ingin melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya sambil membawa tas yang dibawa sehingga timbul dugaan
bahwa tas tersebut berisi narkoba yang semula sempat berhamburan ke dalam sungai, diperkirakan ada sekitar 30 bungkus, di mana pelaku berusaha mencoba menyelamatkan bungkusan tersebut dari dalam sungai. Salah seorang warga menjadi saksi mata. Buyung merasa heran melihat gelagat dua orang pelaku yang sibuk mengamankan bungkus tersebut, sehingga timbul kecurigaan bahwa barang tersebut adalah narkoba dan segera melapor ke polisi. Mengetahui di lokasi kejadian ramai dengan kerumunan warga, para pelaku mencoba lari dengan membawa tas tersebut, namun berhasil diamankan petugas. Tengok dia udah jatuh di dalam. Jatuh. Cuman dia menyelamatkan tasnya. Tasnya itu ya? Iya. Sungai besar itu. Oh. Saya curiga dia batu yang disera itu ada bungkusan kecil. Dia bilang kata orang-orang itu kan dia bawa paket gitu. Cuman ke paketnya kan biasa kan banyak cuma paket kan. Saya curiga Dari Tanjung Bali, Iya, oh ini narkoba ini bang. Buat kereta ditaruh situ langsung kabur orang itu. Kapolres Sergai AKBP Oksi Yuda Pratesta membenarkan adanya temuan sebanyak 25 bungkus. Saat ini masih dilakukan pengembangan karena dari laporan tersebut 30 bungkus yang terjatuh masuk sungai. Informasi di lapangan terdapat 3 bungkus lagi berhasil diamankan. Sementara untuk pencarian bungkusan lainnya masih dilakukan penyisiran oleh petugas dibantu warga. Masih kita lidik apakah hanya itu atau masih ada yang lain lagi, karena di sana ada tasnya sudah sobek dan berserak. Jadi tadi kami sudah mengumpulkan 25 bungkus, cuman mungkin bisa berkembang. Sekarang anggota masih ada di lokasi untuk ngecek penyisiran lagi apakah masih ada BP yang lain. Di peringatan Hari Buruh Nasional May Day kemarin, warga Toba melakukan unjuk rasa terhadap PT Toba Pulp Lestari guna menuntut zero over dimensi overloading atau ODOL di depan pintu timbangan Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba. Warga menganggap bahwa PT Toba Pulp Lestari telah melanggar aturan dan peraturan tentang ODOL yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Namun sangat disayangkan warga Toba yang melakukan unjuk rasa disambut oleh Humas PT Toba Pulp Lestari Robenton Hutapea dengan gaya arogansinya, melarang awak media untuk meliput sehingga menimbulkan perdebatan antara kedua belah pihak. Koordinator aksi Sanjay Barbing mengatakan truk pengangkut seperti material kayu, cangkang, batu bara, dan lainnya yang diterima oleh PT TPL sering overdimensi atau overloading yang dikhawatirkan akan dapat merusak sepanjang jalan kabupaten ataupun provinsi yang menuju ke lokasi pabrik. Sanjay menjelaskan sebelumnya pihaknya telah menyurati instansi terkait dalam hal penerimaan truk-truk pengangkut material ke PT TPL yang selama ini sering overdimensi atau overloading, namun hal tersebut tidak diindahkan, maka dengan itu aksi unjuk rasa ini terjadi. Warga Toba yang melakukan unjuk rasa kali ini sangat kecewa terhadap penyambutan dari pihak Humas PT Toba Pulp Lestari dan jawaban dari pihak Dinas Perhubungan yang ikut serta menyaksikan aksi unjuk rasa damai ini hingga saat ini. PT TPL tidak mengindahkan zero odol di seputaran lingkungan tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat setempat. Pertama kita dan surat kedua tidak dijawab, maka kita hari ini langsung turun untuk menuntut penerapan zero odol. Di mana ya zero odol ini sudah punya ketentuan yang bagus, kami juga sudah punya datanya bahwa berapa timbangan yang seharusnya kami juga sudah tahu. Dan kami juga melakukan aksi ini di mana dari surat kami itu kami sudah buat yang namanya data otentik, ada video dan dokumen-dokumen bahwa ya truk-truk PT TPL telah melanggar zero odol yang seharusnya dipatuhi mulai dari awal tahun 2023. Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan dan Penyelamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Toba, Rudi Badek, yang juga mengikuti jalannya aksi unjuk rasa warga Toba tersebut, mengatakan untuk saat ini pihaknya hanya dapat melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada pimpinan dalam melakukan penerapan tentang zero odol di daerah Kabupaten Deli, maksud kami Toba. Ya, saudara, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, selama 3 tahun terakhir perubahan besar telah terjadi dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Bahkan sebanyak 24 episode Merdeka Belajar yang sudah diluncurkan telah membawa semakin dekat dengan cita-cita luhur Ki Hajar Dewantara. Demikian dikemukakan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 1 Beringin Sudung Saposan, Sina Putar Eskom pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional hari ini di Deli Serdang. Nadiem Makarim menyatakan melalui cita-cita luhur Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang menuntut bakat, minat, dan potensi peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan anggota masyarakat harus diteladani. Dikatakan anak-anak saat ini bisa belajar dengan lebih tenang karena aktivitas pembelajaran dimulai lebih holistik oleh guru. Demikian halnya para kepala sekolah dan kepala daerah yang dulu kesulitan memonitor kualitas pendidikan saat ini dapat menggunakan data asesmen nasional di platform raport pendidikan untuk melakukan perbaikan kualitas layanan pendidikan. Bahkan menurut Nadiem Makarim, saat para guru ini berlomba-lomba untuk berbagi dan berkarya dengan hadirnya platform Merdeka Belajar. Karenanya, dengan kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi, bahkan seleksi masuk perguruan tinggi negeri, sekarang fokus pada mengukur kemampuan literasi dan bernalar. Demikian halnya mahasiswa saat ini telah mencari pengetahuan dan pengalaman di luar kampus dengan hadirnya program Kampus Merdeka. Karenanya, Hardiknas tahun ini adalah waktu yang tepat untuk merefleksikan kembali setiap tantangan yang sudah dihadapi. Upacara bendera peringatan Hardiknas di SMK Negeri 1 Beringin ditandai dengan pengibaran bendera, hening cipta, pembacaan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan pembacaan doa oleh siswa. Ratusan siswa SD, SMP, dan SMA sederajat mengikuti upacara Hari Pendidikan Nasional di SMP Negeri 6, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai pagi tadi. Peserta didik dan guru ini menggunakan pakaian adat masing-masing daerah yang menandakan keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Hari Pendidikan Nasional merupakan momen penting yang diperingati setiap tanggal 2 Mei guna mengenang kembali sosok Ki Hajar Dewantara yang telah berjasa memperjuangkan pendidikan di negara Indonesia. Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2023 diharapkan mampu menjadikan momen refleksi untuk menyadari betapa pentingnya peran pendidikan bagi suatu bangsa dan negara guna mencerdaskan generasi bangsa. Selain itu, pencanangan Merdeka Belajar yang diprakarsai oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim juga merupakan fokus utama guna memberikan kebebasan ruang belajar bagi para peserta dan tenaga pendidik yang ada di seluruh pelosok tanah air. Salah satu cara sederhana untuk merayakan Hardiknas adalah dengan mengikuti jalannya upacara sembari mengenang jasa para pahlawan dalam dunia pendidikan. Berbagai cara masing-masing keunikan dilakukan untuk mengikuti pelaksanaan upacara. Salah satunya adalah dengan menggunakan pakaian adat masing-masing daerah. Keunikan ini tentunya mendapat perhatian dari pemerintah setempat yang langsung dikunjungi Wali Kota Binjai Amir Hamzah yang mengatakan pelaksanaan upacara bendera Hardiknas merupakan momen mengenang jasa para pahlawan pendidikan dengan harapan dunia pendidikan di Indonesia Kota Binjai bisa menjadi lebih baik lagi. 2 Mei Hari Pendidikan. Saya juga sudah menyampaikan pidato sambutan dari Menteri Pendidikan kurikulum Merdeka bisa diterapkan dan alhamdulillah bisa berjalan dan diterima oleh seluruh para pendidik. Usai pelaksanaan upacara bendera, para siswa dan guru tidak mau ketinggalan mengabadikan momen berfoto bersama Wali Kota Binjai sembari bersalaman dengan orang nomor 1 di Kota Binjai ini. Sementara itu pemirsa, peringatan Hari Pendidikan Nasional di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tebing Tinggi dilakukan dengan berbagai kegiatan lomba cerdas cermat bahasa Inggris serta lomba busana berbagai adat suku yang diperankan oleh anak didik siswa di SMA 1 itu sendiri.
Hal tersebut disampaikan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tebing Tinggi Humisarsi Galingging pada peringatan Hari Pendidikan Nasional yang diawali upacara bendera peringatan Hardiknas di tahun 2023 ini. Adapun berbagai kegiatan yang diisi di sekolah tersebut seperti melakukan perlombaan cerdas cermat bahasa Inggris yang diperlombakan di masing-masing kelas, begitu juga ada lomba pidato bahasa Inggris serta debat antar siswa. Hal ini dilakukan untuk memotivasi para siswa agar fasih berbahasa Inggris di lingkungan sekolah tanpa harus pada jam belajar bahasa Inggris saja. Tidak kalah menarik juga para siswa di SMA Negeri 1 ini juga dilakukan penilaian bagi siswa dan siswi yang rapi dan menarik dalam memakaikan baju adat yang nantinya menjadi penarik sekolah untuk mengenalkan bahwa Indonesia itu beragam suku dan budaya yang ditandai dengan jenis baju adatnya. Hari Pendidikan Nasional. Pertama itu ada lomba pidato bahasa Inggris dan juga ada lomba cepat bahasa Inggris dan juga ada debat bahasa Inggris antar kelas. Dan itu nanti akan dilaksanakan di sekolah ini. Harapannya bisa mengikuti petunjuk-petunjuk ataupun bisa membangkitkan semangat anak-anak untuk lebih belajar. Lalu seorang siswi Ataya Salsabil Samoset menyambut baik Hardiknas pada tahun 2023 ini. Kiranya potensi anak dalam mengemban ilmu pengetahuan lebih baik lagi. Begitu juga para pengajarnya lebih berkreativitas dalam mengajar dan lebih lagi berinovasi untuk menyampaikan pengetahuan kepada anak didiknya, khususnya para siswa-siswi di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Pendidikan di Indonesia semakin berkualitas, siswa-siswinya juga semakin berkualitas dan semakin rajin dan semangat untuk meraih impiannya. Guru-guru di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi ini semakin kreatif dalam mengajar, semakin semangat dalam mengajar siswa-siswi SMA Negeri 1 Tebing Tinggi untuk menjadi lebih berkualitas dan lebih baik lagi. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tahun yang bertepatan dengan hari lahir Bapak Pendidikan Nasional Indonesia Ki Hajar Dewantara. Seperti halnya pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2023 di sejumlah sekolah tingkat SMP di Kabupaten Tapanuli Utara dengan tema Hardiknas tahun ini adalah bergerak bersama Semarakam Merdeka Belajar. Pada bulan Mei tahun ini juga dicanangkan sebagai bulan Merdeka Belajar dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional, di mana juga dalam rangka peringatan Hardiknas ini dilaksanakan dengan upacara bendera dan ragam aktivitas lainnya. Selain digelar upacara bendera, para siswa tingkat SMP di masing-masing sekolah pada upacara yang digelar kali ini menggunakan ulos Batak sebagai ciri khas kebudayaan daerah. Dalam pidatonya, Menteri Pendidikan Nasional pemerintah mengajak seluruh insan pendidikan di tingkat pemerintah pusat daerah serta seluruh elemen pendidikan untuk terus berupaya meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Indonesia. Mengingat generasi emas Indonesia adalah generasi emas yang ditunggu-tunggu sepanjang masa, maka dilalui komitmen pemerintah dengan program wajib belajar 12 tahun menunjukkan komitmen dalam menghadirkan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu pada peringatan Hari Pendidikan Nasional di masing-masing sekolah usai upacara bendera juga dirangkai dengan ragam perlombaan antar siswa maupun tenaga pendidik yang bertemakan kebudayaan Nusantara seperti lomba tortor Batak dan lomba busana Nusantara. Harapan kita bersama semoga momentum Hari Pendidikan Nasional ini dapat menjadi satu momentum yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi Tapan Utara, di mana di tahun ajaran baru nanti akan mengadakan kegiatan seni budaya dan juga sudah menjadi masuk mata pelajaran Bapak muatan lokal di Tapan Utara. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah di Sumatera Utara hari ini sore. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini sore. Saudara, para guru sekarang berlomba-lomba untuk berbagi dan berkarya dengan hadirnya platform Merdeka Belajar. Selain itu, guru-guru yang dulu diikat berbagai peraturan yang kaku, sekarang lebih bebas berinovasi di kelas dengan hadirnya kurikulum Merdeka. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada peringatan Hari Pendidikan Nasional pagi tadi mengatakan, kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi siswa.
Dikatakan Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah waktu yang tepat untuk merefleksikan kembali setiap tantangan yang sudah dihadapi. Dengan merefleksikan hal-hal yang dilakukan sepanjang 3 tahun terakhir, dapat merancang arah perjalanan ke depan guna memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan gerakan Merdeka Belajar. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Medan, Dr. Andes Buang Agus mengatakan, kurikulum Merdeka Belajar sangat penting dan cocok diterapkan karena guru diberi kebebasan untuk mengajar dan catatan guru tidak dibebani oleh tugas administrasi dan harus berfokus pada siswa, sehingga anak-anak menjadi kreatif dan tidak berpusat pada guru. Dikatakan tugas guru bukan hanya mengajar saja, tapi seorang guru harus mampu memberikan motivasi kepada anak-anak agar dapat mengembangkan minat dan bakat, mengingat setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Saya menyikapi Hari Pendidikan Nasional ini adalah momentum sangat penting, khususnya di dunia pendidikan. Kita diilhami oleh filosofi yang dilakukan oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Berkaitan dengan sekolah penggerak, itu adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan, memberdayakan guru-guru agar lebih potensi, kemudian memahami bagaimana cara pembelajaran yang baik bagi siswa. Harapan saya adalah pendidikan ini tidak sederhana karena pendidikan ini adalah masa depan bangsa. Ketika baik pendidikan, maka ke depan akan baiklah bangsa kita. Saat ini pemerintah telah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar yang dirancang sedemikian rupa dan guru-gurunya dilatih dengan sistem guru penggerak. Program guru penggerak sangat baik untuk meningkatkan kualitas guru dan bagi guru yang ingin menjadi guru penggerak dilakukan melalui beberapa tes. Nantinya guru penggerak ini dipersiapkan selain untuk menjadi guru yang profesional, juga bisa menjadi kepala sekolah dan pengawas. Pemirsa, sebanyak 1.400 orang anggota Pasla dan Pomparan Somba Debata Siahaan Dohor, Boruna, Kota Medan sekitarnya mengikuti perayaan Paskah dan Bakti Paskah di Medan. Perayaan Paskah dan Bakti Paskah ini didahului dengan kebaktian berlangsung dengan sukacita mengumandangkan nyanyian pujian akan kebesaran Tuhan. Penampilan Kor Ina PPSD dan Kor MKSD serta Kor Gabungan termasuk refleksi Paskah maupun doa syafaat dilakukan. Pada kebaktian ini khotbah disampaikan Pendeta Bernardus Siahaan MTH. Usai kebaktian dilanjutkan dengan Bakti Paskah yang didahului dengan menyanyikan lagu Marsomba Debata. Penyampaian kata-kata sambutan juga dilakukan yang disampaikan perwakilan dari pembina atau penasehat dan Dewan Pertimbangan serta mewakili ketua sektor yang ada di Kota Medan sekitarnya. Sementara itu, Ketua Umum Parsadaan Pomparan Somba Debata Siahaan Dohot Boruna Kota Medan sekitarnya, Kombes Pol Purnawirawan Dr. Maruli Siahaan SHMH dalam sambutannya menyatakan keluarga besar PPSD Siahaan Dohot Boruna Kota Medan sekitarnya diharapkan semakin maju dan kompak dalam memajukan Parsadaan ini, termasuk untuk meningkatkan sumber daya manusia pemuda-pemudi Siahaan berbagi generasi penerus yang dapat diandalkan, baik dalam keluarga maupun bangsa dan negara. Pada kesempatan ini, Ketua Umum PPSD Siahaan Dohot Boruna Kota Medan sekitarnya, Dr. Maruli Siahaan SHMH menyerahkan Bakti Paskah secara simbolis, yaitu sembako untuk keluarga kurang mampu dari setiap sektor. Selain itu diberikan juga beasiswa kepada pelajar dari setiap sektor. Pada perayaan Paskah dan Bakti Paskah ini juga disampaikan SK kepengurusan periodisasi kepada sejumlah pengurus sektor yang telah berakhir di masa periodenya. Anak Dotboru Kota Medan Medan bahwa kita sebagai umat Kristiani melaksanakan Hari Raya Paskah untuk memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, supaya kumpulan ini tetap di dalam kehidupannya atas anugerah Tuhan sehingga bisa untuk memberikan yang terbaik sesama. Kemudian hendaklah kita untuk memberikan belas kasihan dan juga tetap setia sesama Pomparan, apakah itu anak Dotboru untuk kumpulan Siahaan Kota Medan, dan juga harapan kita ke depan para generasi muda supaya jangan lupa tentang sejarah dari mana dia berasal. Sementara itu, Ketua Panitia Deliwa Boru Tobing bersyukur perayaan berlangsung sesuai dengan program panitia, yaitu bakti sosial, program bedah rumah, suntik vitamin C, hiburan, dan penarikan undian berhadiah penarik lainnya. Berikan sumbangan Bakti Paskah kepada
prasejahtera daripada keluarga Siahan, PPSD Siahan sekota Madya Medan. Kami memberikan berupa sembako, itu beras, gula, minyak makan dan lain-lainnya. Harapan saya PPSD ini tetap jaya dan tetap solid seperti tema kita, hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan seorang terhadap yang lain. Pemerintah Kota Tebing Tinggi bersama dengan Satuan Perangkat Daerah menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 dengan tema Otonomi Daerah Maju Indonesia Unggul yang dilaksanakan di halaman kantor Wali Kota Tebing Tinggi. Bertindak sebagai inspektur upacara Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimyati yang membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri menegaskan perlunya refleksi sejenak untuk kembali memahami esensi filosofi otonomi daerah yang saat ini sudah berusia 27 tahun. Tujuan otonomi daerah adalah mendesentralisasikan sebagian kewenangan sejatinya untuk menjadikan daerah sebagai kemandirian fiskal dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan. Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimyati mengatakan semua untuk selalu semangat dalam mengajak Hari Otonomi Daerah, di mana dengan adanya itu maka Kota Madya Tebing Tinggi mampu berdiri mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk kewenangan yang dimiliki untuk menjadikan Kota Madya Tebing Tinggi maju dan unggul seperti moto hari ini. Merupakan momentum bagi kita dalam rangka mengevaluasi sejauh mana kita sudah melaksanakan kewenangan-kewenangan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sebagaimana amanat Menteri Dalam Negeri tadi, urusan konkuren yang merupakan urusan wajib baik itu pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar adalah urusan yang harus kita laksanakan dalam rangka melaksanakan pemerintahan, pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kemampuan potensi penghasilan asli daerah Kota Tebing Tinggi yang saat ini bersumber dari penghasilan asli daerah dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana alokasi fisik, dan alokasi non-fisik, dana insentif daerah, serta dana pendapatan lainnya sehingga saat ini harus dituntut untuk mencari potensi asli daerah lainnya demi terciptanya Kota Tebing Tinggi yang maju dan unggul. Pemirsa, pelecehan seksual dengan pamer alat kelamin kembali terjadi. Aksi tidak terpuji tersebut terjadi pada sebuah halte bus di Medan, Sumatera Utara. Korban meminta pihak kepolisian segera menangkap pelaku. Inilah aksi nekat dan tidak terpuji seorang pengendara motor. Aksi tidak terpuji yang dilakukan di siang bolong tersebut terekam kamera korban. Pria tersebut nekat memamerkan alat kelaminnya pada seorang wanita yang sedang menunggu bus di salah satu halte di Jalan Gatot Subroto, Medan kemarin. Peristiwa terjadi saat korban sedang menunggu bus di halte. Ketika sedang menunggu bus, pelaku datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di dekat korban. Tanpa curiga, korban pun mengabaikan kedatangan pelaku tersebut. Setelah beberapa waktu, pria tersebut tidak kunjung pergi. Korban pun melihat ke arah pria tersebut. Korban yang kaget melihat pria tersebut sedang mengeluarkan alat kelaminnya di depan umum, langsung merekam aksi tidak terpuji tersebut hingga pria tersebut kabur. Korban bernama Mawar tersebut berharap kepada pihak polisi dapat menangkap pelaku pelecehan seksual yang masih melancarkan aksinya dengan bebas. Mawar menyebutkan aksi tidak terpuji tersebut juga dialami oleh temannya pada waktu yang lalu. Saya agak curiga, saya lihat dia. Habis itu saya lanjut main HP lagi. Gak berapa lama saya makin curiga. Saya lihat dia tangannya lagi megang jenis alat kelaminnya. Terus dia itu kayak agak ketakutan dilihat orang mungkin ya. Langsung saya ambil HP saya untuk videoin dia. Saya agak mendekat. Lalu saya videoin dia sambil dia kabur. Salah satu teman saya itu ada yang ngomen. Dia bilang, "Kak, ini orang yang sama lah kayak aku yang 2 tahun lalu." Agar tidak menjadi sasaran para pelaku pelecehan seksual, diharapkan kepada masyarakat yang sedang berkegiatan di tempat umum yang berpotensi terjadi aksi kriminalitas diharapkan tidak seorang diri. Bagi yang melihat tindakan kriminalitas, diharapkan dapat melapor ke kantor polisi terdekat. Untuk memberdayakan sumber daya manusia yang memiliki potensi besar dalam berbagai bidang, pemerintah Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang mengalokasikan anggaran untuk pelatihan usaha kepada perempuan desa.
Program pemberdayaan perempuan melalui dana desa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Ya pemirsa, berikut akan kita saksikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan untuk Rabu 3 Mei 2023. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Nora Sinaga, perakirawan BMKG wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Rabu 3 Mei 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan, namun berpeluang hujan ringan di Kepulauan Nias, Tapteng, Sibolga, Pakpak Barat, Humbahas, Taput, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, wilayah Sumatera Utara berpeluang hujan ringan hingga lebat, dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Karo, Dairi, Pakpak Barat, Tapteng, Sibolga, Humbahas, Tapsel, Padang Sidempuan, Madinah, Sergai, Tebing Tinggi, Batubara, dan sekitarnya. Pada malam hari, wilayah Sumatera Utara juga masih berpeluang hujan ringan hingga lebat hampir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk dini hari, wilayah Sumatera Utara berawan dan berpeluang hujan ringan hingga sedang di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Sergai, Tebing Tinggi, Batubara, Asahan, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Tapteng, Sibolga, Humbahas, Samosir, Tapsel, Taput, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara per tanggal 1 Mei 2023 ada satu titik di Labuhan Batu Selatan. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat di Sumatera Utara untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat yang disertai petir di lereng timur, pegunungan, dan lereng barat Sumatera Utara. Demikian perakiraan Rabu 3 Mei 2023. Terima kasih dan sampai jumpa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Ezifa Zahrianis. Terima kasih dan Sampai jumpa.